Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabe selamat linguna latai. Salam sujud kerenda melempang. Adil katalinu bercuramin kasaruga. Bersengat kajubata. Arus, arus, arus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinaria Saputra dari kelompok 2. Kami ingin meneliti yaitu jurnal yang berjudul Perilaku Koruptif dalam Ranah Organisasi, Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus. Penulis atau peneliti yaitu Hilma Amelia, Nanda Wisnu Saputra, Novelia Ramada Putri, dan Muhammad Agus Hardiansah. Afiliasi yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mereview yaitu kami kelompok 2 pada tanggal 29 Agustus 2025. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena korupsi yang telah menjadi permasalahan sosial kompleks di Indonesia. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai program anti korupsi sejak era reformasi, perilaku koruptif masih bermunculan di berbagai tingkat. Penelitian ini fokus pada lingkungan kampus, khususnya organisasi mahasiswa intrakampus, di mana praktik manipulatif dalam pencairan dana kegiatan telah menjadi budaya yang dapat berkembang menjadi perilaku koruptif secara besar-besaran jika dilakukan untuk kepentingan pribadi. Pemahaman saya dari latar belakang ini, menurut saya, penelitian ini menyoroti masalah korupsi yang masih marak di Indonesia. Walau ada program anti korupsi, praktik koruptif tetap muncul, termasuk di kampus. Di organisasi mahasiswa muncul kebiasaan manipulasi dana kegiatan yang berpotensi jadi perilaku korupsi lebih besar jika dibawa keluar kampus. Sekarang kita masuk pada isu atau fenomena. Organisasi mahasiswa intrakampus menghadapi sistem absolut dalam proses pencairan dana dari pihak universitas yang berimplikasi pada perilaku manipulatif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Perilaku manipulatif ini telah menjadi budaya dalam lembaga organisasi intrakampus dan dianggap sebagai tindakan wajib untuk keberlangsungan organisasi, menciptakan sistem yang buruk yang mengajarkan mahasiswa untuk bertindak manipulatif. Pemahaman saya untuk isu atau fenomena ini, organisasi mahasiswa sering menghadapi sistem pencairan dana yang kaku sehingga mendorong munculnya manipulasi dalam laporan pertanggungjawaban. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar demi keberlangsungan organisasi, padahal justru membentuk budaya buruk yang menormalisasi perilaku manipulatif. Baik teman-teman, jadi di sini untuk teori selanjutnya saya menjelaskan tinjauan pustaka dan rumusan masalah. Jadi yang pertama ini ada tinjauan pustaka. Jadi di sini saya mengambil dari teori Anthony Giddens. Jadi di sini menjelaskan hubungan antara timbal balik individu dan struktur sosial. Menurut Giddens, struktur tidak hanya membatasi perilaku, tetapi juga memberikan peluang bagi individu untuk bertindak dalam konteks organisasi mahasiswa. Manipulasi
Dana sering terjadi akibat interaksi mahasiswa dengan sistem birokrasi yang membuka ruang bagi praktik manipulatif. Nah, artinya perilaku koruptif mahasiswa tidak semata-mata lahir dari niat individu, tetapi sering juga dipengaruhi oleh struktur yang ada. Terus yang keduanya teori sistem. Jadi di sini menurut Georgi Ritschers, teori sistem ini memandang masyarakat sebagai suatu tatanan yang saling terkait, di mana setiap bagian sistem sosial berpengaruh satu sama lain. Jadi korupsi dalam organisasi mahasiswa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai budaya, misalnya budaya permisif terhadap kecurangan dalam sistem sosial serta dalam lingkungan. Dengan demikian sebuah perilaku koruptif mahasiswa tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata, tetapi merupakan suatu bagian dari dinamika dalam sistem sosial yang lebih luas. Jadi yang ketiganya itu ada konsep korupsi di tingkat pendidikan. Jadi korupsi di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya terkait dengan penjabat kampus, tetapi juga dapat muncul dalam lingkup mahasiswa, misalnya manipulasi laporan pertanggungjawaban atau LPJ, dan penyalahgunaan dana organisasi. Jadi praktik ini merupakan bentuk pelanggaran moral karena bertentangan dengan nilai integritas akademik, meskipun seringkali tidak tersentuh oleh sanksi hukum formal. Dengan demikian, korupsi di tingkat mahasiswa dapat menjadi benih yang berbahaya karena membentuk pola perilaku yang dapat terbawa hingga ke dunia kerja dan luasnya masyarakat. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya di sini saya menjelaskan dari rumusan masalah. Jadi di sini ada dua pertanyaan dari rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana budaya manipulatif dalam organisasi mahasiswa intrakampus dapat memunculkan perilaku koruptif. Jadi budaya manipulatif dalam organisasi ini mahasiswa muncul ketika praktik penyalahgunaan dana atau manipulasi laporan pertanggungjawaban atau LPG dianggap hal biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi serius. Jadi yang kedua itu apa dampak perilaku koruptif tersebut terhadap integritas organisasi mahasiswa dan lingkungan kampus secara keseluruhan. Jadi dampak terhadap organisasi mahasiswa itu seperti hilangnya kepercayaan anggota terhadap kepengurusan. Terus terhadap lingkungan kampus ini rusaknya iklim akademik karena mahasiswa gagal menjadi teladan dalam menjunjung integritas. Terus menurunnya citra kampus di mata publik karena organisasi mahasiswa dianggap tidak mendukung misi pendidikan tinggi untuk menanamkan nilai dan kejujuran tanggung jawab sosial. Jadi dengan demikian budaya manipulatif yang melahirkan perilaku koruptif bukan hanya merugikan organisasi mahasiswa itu sendiri, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas integritas di lingkungan kampus dan masyarakat luas.
Selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis reproduksi budaya manipulatif dalam organisasi mahasiswa intrakampus menggunakan kerangka teori strukturasi Anthony Giddens dan memahami dampaknya terhadap perkembangan perilaku koruptif di lingkungan kampus. Dan selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian, yaitu yang pertama memberikan pemahaman mengenai faktor penyebab munculnya perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Yang kedua, menjadi referensi bagi kampus dalam menyusun kebijakan pencegahan korupsi di organisasi mahasiswa. Yang ketiga, mendorong mahasiswa agar lebih sadar akan pentingnya pertanggungjawaban yang transparan. Selanjutnya, saya akan memaparkan yang pertama adalah metode penelitian atau variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau literatur review dengan pendekatan kualitatif. Artinya, peneliti tidak mengambil data langsung dari lapangan, melainkan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Fokus utamanya adalah memahami fenomena budaya manipulatif dalam organisasi mahasiswa intrakampus secara mendalam. Dengan cara ini, peneliti bisa menelusuri pola-pola yang muncul dari berbagai sumber, lalu menghubungkannya ke konteks kehidupan nyata mahasiswa, khususnya dalam hal pengelolaan dana organisasi. Kedua, alat analisis yang digunakan. Untuk menganalisis data, digunakan analisis kritis dan mendalam berdasarkan kerangka teori strukturasi Anthony Giddens. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari interaksi dengan struktur sosial. Jadi, mahasiswa bukan sekedar objek yang mengikuti aturan birokrasi kampus, tapi juga agen yang bisa memilih apakah ikut melestarikan budaya manipulatif atau sebaliknya, melawan dengan bersikap jujur. Dengan memakai teori ini, peneliti mampu melihat bagaimana budaya manipulatif tidak hanya lahir dari sistem birokrasi, tetapi juga diperkuat oleh kebiasaan kolektif dalam organisasi mahasiswa itu sendiri. Ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, budaya manipulatif dalam organisasi mahasiswa bisa dijelaskan melalui 9 kategori interaksi menurut Giddens. Mulai dari pemahaman aturan pencairan dana, proses pencatatan, hingga terbentuknya kesadaran kolektif bahwa manipulasi adalah hal yang biasa. Kedua, praktik manipulatif ini menyebabkan menurunnya integritas dan hilangnya kepercayaan antar anggota organisasi. Tidak hanya itu, praktik ini juga membuka peluang terjadinya korupsi yang lebih besar, menimbulkan kesenjangan, bahkan merusak reputasi organisasi dan kampus. Ketiga, teori strukturasi menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya bukan hanya korban dari sistem birokrasi. Kita justru memiliki peran sebagai agen perubahan. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti budaya manipulatif dan sebaliknya, membangun pertanggungjawaban yang jujur, transparan, dan berintegritas. Jadi, kesimpulannya, penelitian ini mengingatkan kita bahwa manipulasi dana dalam LPJ, organisasi mahasiswa bukanlah hal sepele. Jika dibiarkan, ia akan melahirkan budaya koruptif yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk membangun budaya transparansi sejak dini.
Baik, di sini kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan dari penelitian ini terletak pada kerangka teori yang dipakai. Penulis berhasil menggabungkan teori strukturasi, guidance, dan teori sistem, sehingga analisisnya terasa lebih menyeluruh. Dari sini, saya jadi paham bahwa budaya manipulatif dalam organisasi mahasiswa tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari interaksi antara individu dan struktur kampus. Penjelasan yang diberikan juga cukup runtut, apalagi menggunakan 9 kategori interaksi guidance, sehingga pembaca bisa mengikuti alur pemikiran penulis dengan jelas. Selain itu, penelitian ini relevan dengan kondisi nyata di organisasi mahasiswa, karena memang praktik manipulatif seperti dalam laporan pertanggungjawaban dana sering dianggap hal biasa, padahal bisa menumbuhkan perilaku koruptif di kemudian hari. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Di sini saya juga melihat beberapa kekurangan dari penelitian ini, yaitu hanya mengandalkan studi kepustakaan. Jadi hasilnya masih bersifat teoritis dan belum menunjukkan gambaran nyata di lapangan. Seandainya penulis menambahkan data empiris, misalnya wawancara atau survei ke mahasiswa, maka hasilnya akan lebih kuat. Selain itu, solusi yang ditawarkan masih bersifat umum, seperti pentingnya transparansi atau evaluasi sistem, tetapi belum ada langkah konkret yang bisa langsung diterapkan organisasi mahasiswa. Penelitian ini juga belum banyak membahas faktor luar kampus yang mungkin ikut berpengaruh terhadap munculnya budaya manipulatif. Jadi, menurut saya, meskipun penelitian ini sudah cukup baik untuk membuka wawasan, tetap ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut agar hasilnya lebih lengkap dan bisa langsung dipraktikkan. Oke, baik teman-teman. Adapun kesimpulan dari hasil review kelompok kami, korupsi merupakan masalah sosial yang masih marak dan bahkan sudah merambah ke ranah perguruan tinggi. Melalui organisasi mahasiswa intrakampus, dalam praktiknya budaya manipulatif muncul terutama pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan, yang kemudian berkembang menjadi perilaku koruptif. Kemudian dampaknya itu mencakup menurunnya integritas, hilangnya kepercayaan, diskriminasi, rusaknya stabilitas organisasi, hingga dapat merugikan reputasi universitas, serta menghambat pembentukan karakter dan kepemimpinan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk membangun budaya etis, transparansi, dan kegiatan dalam lingkungan kampus sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi. Adapun saran dari hasil review kami, kita perlu penelitian lanjutan dengan metode campuran, kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data empiris yang mendukung temuan teoritis. Universitas perlu melakukan evaluasi dan reformasi sistem pencairan dana organisasi mahasiswa untuk mengurangi celah yang mendorong perilaku manipulatif. Kemudian, pengembangan program pendidikan anti korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas dalam organisasi mahasiswa. Kemudian, implementasi sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa.
Oke teman-teman, demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian kata, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih telah menonton videonya. See you! What you looking for? It's me. Guilty? It's a style. Teman-teman, seminar kita sudah berjalan dengan baik. Tapi terima kasih atas kerja keras kalian. Tapi sekarang kita punya tanggung jawab penting, yaitu laporan pertanggungjawaban dana kepada peserta. Ya, MPG itu kan lebih horor daripada sidang skripsi. Bukan ada kotak. Kok bisa 3 kotak? Ini bisa masuk LPG juga nggak? Tunggu. Ini kayaknya ada yang janggal deh. Nota konsumsi dari aku 2 juta, tapi di laporan harapan jadi 3.500.000. Iya, aku yang beli. Masa mie instan tulisannya 1 juta? Itu mie apa? Mie rasa saha. Tunggu, di dokumentasi juga sama loh. Aku sewa kamera itu cuma 1 juta, tapi kenapa ya tulisannya 2.500.000? Emang itu kamera apa? Emang itu kamera bisa bikin buat kita viral di TikTok ya? Harapan, ayo ngaku. Jangan-jangan doangnya aku pakai buat depos loh. Parah sih, parah. Oke. Sekarang aku ngaku. Jadi dana yang 3 juta kemarin aku pakai buat beli sendal sama baju. Biar nanti waktu kita rapat aku jadi kelihatan lebih keren. Aduh, lele. Namamu penuh harapan, tapi kelakuanmu bikin harapan hancur. Hancur dah kita. Gila sih, baru pertama kali ini aku lihat korupsi dipakai buat gaya. Udah, uangnya harus dikembaliin aja. Kalau enggak, nanti kita laporin ke dosen pengampu. Setuju, tapi sebelum kita kembalikan, kita boleh nyoba dulu nggak sih sendalnya? Biar dulu dong, baru boleh bergaya. Baik, aku bertanggung jawab. Jadi ini uang sisanya kembalikan saja. Kapan perlu senangnya kembaliin juga. Baik, yang penting kita jujur. RPJ itu bukan laporan pura-pura. Teman-teman, maaf atas kesalahanku. Jadi aku berjanji sekarang jadi bendahara yang baik dan jujur. Asik kah? Biar yang di bawah itu nggak panas. Seminar kita. Tulisannya, ulang. Sana dikit. Awalnya pindah ke kelihatan. Ini. Aram tuh penuh kalau enak. Lagi syuting ketemu orang sedih.